Apa yang kalian lihat di gambar ini? Ya, sebuah tangga. Tapi apa kalian tahu kalau ternyata tangga ini adalah sebuah anomali? Itulah sebuah hal random di internet yang biasa disebut dengan makhluk tidak wajar, yang biasa disebut dengan SCP, di mana istilah ini seringkali digunakan di internet untuk mendeskripsikan sebuah anomali. Tapi apa sebenarnya SCP ini? Apakah semua ini nyata? Sekali lagi, apakah menurut kalian gambar tangga ini terlihat biasa saja? Padahal tangga ini sendiri ternyata merupakan sebuah anomali, yang kalau kalian sudah menyentuh dan menelusuri tangga ini, konon kalian akan dihadapkan pada tangga yang tak berujung dan tidak ada habisnya. Dan semakin kalian menelusuri tangga ini, kalian akan semakin menuju kegelapan yang tidak ada habisnya. Lalu, bagaimana cara keluar dari situasi ini? Simpelnya, kalian harus membawa sebuah lampu dengan kapasitas cahaya lebih dari 75 watt. Dikarenakan kelemahan dari anomali ini adalah sebuah cahaya yang sangat terang. Terdengar aneh? Nyatanya itu baru satu cerita anomali dari sekian ribuan nama makhluk SCP di internet. Tercatat sebanyak 7.000 makhluk anomali yang didefinisikan sebagai SCP. Tapi apakah semua bentuk anomali itu berbentuk seperti monster-monster mengerikan di gambar-gambar seperti ini? Tentu tidak. Kita ambil contoh pada SCP nomor 500, di mana anomali ini berbentuk seperti toples yang berisi pil obat pada umumnya. Pil ini bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan sampai penyakit kanker. SCP-500 juga dikenal sebagai Panacea. Tampilannya benar-benar sederhana. Ini terdiri dari botol pil plastik kecil diisi dengan tepat 47 pil merah. Hanya ini yang tersisa dari satu-satunya obat ajaib yang diketahui di dunia. Ketika pil pertama kali ditemukan oleh organisasi, mereka digunakan dalam berbagai eksperimen untuk menentukan batas. Jika ada kekuatan penyembuhannya, mereka menguji pil pada segala hal, mulai dari penyakit seperti kanker hingga cedera fisik seperti patah tulang paha. Dalam setiap kasus, satu pil yang diminum menyembuhkan subjek uji dari semua gejala dalam hitungan jam. Atau SCP dengan nomor 294 yang memiliki bentuk seperti mesin minuman atau vending machine yang anehnya menggunakan keyboard QWERTY untuk mengetik minuman apapun yang ingin dikeluarkan, mulai dari air biasa sampai yang ke nggak normal seperti zat-zat beracun dan bahkan darah manusia sekalipun. Semakin kesini, kenapa semua contohnya semakin aneh? Singkatnya, balik lagi, kalau semua hal tadilah yang disebut sebagai SCP, di mana artinya adalah sebuah hal, bentuk, atau entitas yang tidak wajar, tidak realistis, dan tidak seharusnya ada, dan tidak sesuai dengan sistem di dunia nyata. Semua hal yang dikategorikan seperti itu disebut sebagai makhluk SCP. Lalu apa itu sebenarnya SCP? SCP diambil dari sebuah singkatan yang isinya secure, contain, dan juga protect. SCP dikenal karena mereka bekerja dalam membentuk organisasi, di mana seperti yang sudah ada di data, tugas mereka adalah mengamankan atau mensecure makhluk yang dikategorikan anomali ini. Lalu contain, di mana mereka mencegah pengaruh dari penyebaran makhluk yang dikategorikan sebagai anomali di seluruh dunia. Dan juga protect, yaitu melindungi warga-warga sipil dari pengalam atau bahkan serangan aneh dari para anomali ini. Intinya sebuah organisasi yang katanya bekerja sama dengan pemerintah anonimus untuk melindungi bumi dan alam dari gangguan para anomali dan makhluk-makhluk aneh yang sudah dikategorikan sebanyak 7.000 makhluk ini. Dan juga sekaligus menjaga informasi para makhluk anomali ini dari para wartawan ataupun warga publik. Dan apakah kalian berpikir semua cerita yang gue paparkan sedari awal adalah nyata? Apakah kalian menganggap SCP itu nyata? Karena banyaknya video penampakan anomali dan penjelasan berita makhluk SCP di internet yang terkesan sangat nyata. Sayangnya, ini semua hanyalah dongeng belaka alias cuma fiksi.
Semua cerita yang gue paparkan tadi hanyalah sebuah cerita fiksi. Yang kenyataannya menurut beberapa artikel tertulis kalau SCP Foundation merupakan sebuah organisasi fiksi atau tidak nyata yang diketahui awalnya dibuat oleh sebuah user anonim di forum 4chan pada tahun 2007 dengan logo seperti ini. Lalu akhirnya dibuat lebih serius lagi dengan membuat sebuah website dengan nama yang sama, yaitu SCP Foundation, yang isinya tentu saja seperti yang dipaparkan di chapter sebelumnya, seperti informasi-informasi dan deskripsi tentang makhluk yang tidak wajar yang berjumlah sampai 7.000 lebih makhluk ini, dan juga beberapa informasi-informasi update tentang komunitasnya juga. Lalu kenapa semua makhluk yang dikenal sebagai SCP ini hampir terasa nyata? Itu semua hanya karena tentang seni penulisan saja. Lagi pula, banyak makhluk-makhluk SCP yang emang dibuat berdasarkan referensi makhluk mitologi dari cerita rakyat di dunia nyata. Dan ternyata didukung lagi dengan hebohnya para komunitas dari pengguna web SCP Foundation ini, yang seringkali membuat teori konspirasi yang selalu dihubungkan dengan SCP. Secara kesimpulan, alasan kenapa masih banyak yang percaya dengan keberadaan organisasi ini adalah karena websitenya yang emang seakan-akan nyata, dan juga komunitasnya yang pandai dalam membuat sebuah cerita fiksi yang terlihat begitu nyata dengan membagikan bukti-bukti foto dan video penampakan yang asli yang merupakan hasil manipulasi editing belaka. Pada akhirnya, sama seperti horror kultur lainnya seperti analog horror, backroom dream core with core, dan lain-lain, SCP merupakan sebuah internet horror kultur yang ada untuk dinikmati sebagai hiburan saja. Entah itu biasanya dikaji dalam sebuah cerita, video-video dokumentatif, dan juga video game. Jadi apakah kalian sempat percaya dengan istilah SCP Foundation ini? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian ada orang yang percaya dengan organisasi fiksi ini? Silahkan komen aja. Lagi-lagi ini membuktikan kalau internet emang sudah seberpengaruh itu di kehidupan kita. Organisasi fiksi seperti ini aja malah diambil mentah-mentah oleh netizen dan digoreng lagi dengan seakan-akan nyata. Padahal semua ini hanyalah sebuah kebutuhan hiburan saja. Jadi kira-kira horor kultur apa lagi nih yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.